Gonçalo Ramos mengalami patah tulang pergelangan kaki kiri dan ia akan absen setidaknya selama 3 bulan, sebagaimana dilaporkan Le Parisien. PSG kini akan mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan penyerang baru di hari-hari terakhir. Doué adalah satu-satunya pemain penyerang yang direkrut setelah kehilangan Mbappe, tetapi Doué masih remaja. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat bermain di sayap atau striker. Itu bisa jadi Sancho. Mereka sudah memiliki pengganti Ugarte, yaitu Neves. Ugarte tidak pernah masuk rencana dan mendesak untuk pindah. Mereka perlu menjualnya, dan dia hanya menginginkan United. Tidak akan terkejut jika kita segera mendapatkan terobosan dalam situasi Ugarte. Dan sebagai gantinya menurunkan biaya Sancho sehingga mereka dapat membelinya. Victor Osimhen dari Napoli jadi kandidat terkuat, sementara Jadon Sancho juga difavoritkan karena mampu bermain sebagai nomor 9 palsu. Jika Osimhen jadi digaet, hal itu memberikan dana segar bagi Napoli guna merekrut Scott McTominay dari MU. Setan Merah siap menerima kesepakatan pinjaman untuk McTominay dengan kewajiban pembelian pada musim panas mendatang, tetapi raksasa Serie A itu enggan mempertimbangkan jalan ini. Tak hanya McTominay yang berpeluang pergi. Panathinaikos dalam pembicaraan lanjutan dengan Man United untuk mengontrak Facundo Pellistri dengan status permanen. Pellistri sudah menyetujui kontrak 4 tahun yang ditawarkan. Belum tuntas, tetapi negosiasi masih berlangsung karena Pellistri ingin meninggalkan United dalam beberapa hari ke depan. Baik Anthony Elanga maupun Pellistri memang korban dari perekrutan dan pengembangan untuk peran tertentu yang menghilang saat ETH masuk. Spesialis dalam berlari ke area di belakang pertahanan untuk mengirim umpan diagonal panjang menuju bendera sudut, sementara aspek terpenting dalam cara MU bermain adalah kemampuan pemain sayap untuk turun dan menjadi opsi umpan melebar. Banyak yang belum memahami peran pemain sayap dalam cara ETH menggunakan mereka. Yang sama halnya dengan Pep, Arteta, Marseca, dan Ange. 3 musim terakhir, pemain sayap Pep di City telah memiliki rata-rata mencetak gol, Doku 17% per 90, Grealish 20% per 90, Silva 26% per 90, dan Mahrez 42% per 90. Jika Anda memainkan 30 pertandingan di Liga Premier, dan mencetak rata-rata mencetak gol pada 30% per 90, itu berarti 9 gol. Rashford di musim 2022-2023 memiliki peran penyerang kiri dan mencetak 63% per 90. Ajax dapat mencetak sekitar 119 gol dalam 38 pertandingan liga pada musim 2019-2020. Tidak ada pemain sayap di bawah ETH di Eredivisie yang pernah mencetak lebih dari 50% per 90 dibandingkan dengan Rashford. ETH melakukan penyesuaian itu untuk Rashford, dan ia terkadang tidak melakukannya saat menggunakan Garnacho di kanan. Tetapi logikanya tidak ada manajer yang akan menghancurkan rencana permainan mereka, dan sepenuhnya mengubah cara bermain untuk mengakomodasi pemain seperti Pellistri dan Elanga. Jadi sebaiknya mereka memang bermain di tim lain. Pep Guardiola memperkirakan 6 tim akan menantang Man City untuk meraih gelar Liga Primer, menyebut Manchester United di antara 6 klub yang ia yakini dapat menjegal tim juaranya. City memenangkan gelar Liga Primer keempat berturut-turut pada 2023-2024. Arsenal menjadi runner-up dan 1 poin selisihnya. Guardiola berada di tahun terakhir kontraknya di Stadion Etihad dan mungkin sudah waktunya bagi City, yang memiliki 115 tuntutan korupsi keuangan yang menghantui mereka, untuk mengakhiri perjuangan meraih gelar. Mantan manajer Barcelona dan Bayern Munich ini telah memenangkan 6 gelar dalam 8 musim sejak tiba di City pada 2016, tetapi ia tidak meremehkan tantangan yang menanti setelah menyebut 6 tim yang diharapkan akan dihadapinya musim ini. Guardiola menyebut Chelsea dan Manchester United di antara 6 tim yang akan diwaspadai City.
Ia yakin pekerjaan yang telah dilakukan United di bursa transfer akan membuat mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan musim ini. City menghadapi Chelsea di Stamford Bridge sore kemarin dan menang mudah 2 gol tanpa balas. Manchester United telah mengajukan tawaran untuk Sander Berge, tetapi tidak mencapai harga yang ditetapkan Burnley sebesar 30 juta pound. Sementara Ugarte lebih diunggulkan jika PSG menurunkan harga yang diminta. Scott McTominay sangat ingin bertahan di Liga Primer, dengan 3 klub, Crystal Palace, Brighton dan Fulham, kini mengincarnya. Fulham telah membuka kembali pembicaraan dengan Manchester United mengenai perekrutan McTominay. Ada harapan Fulham akan mengajukan tawaran yang lebih baik jika pembicaraan berjalan positif. Hal yang sama juga dikatakan tentang Crystal Palace yang memiliki uang tunai untuk dibelanjakan musim panas ini setelah menjual Michael Olise ke Bayern Munich. Dengan harga lebih dari 50 juta pound pada awal bursa transfer ini. Jika MU sukses menjual McTominay 30 juta pound, Sander Berge menjadi salah satu dari 3 alternatif untuk direkrut. 2 gelandang nampaknya akan menjadi keinginan Ten Hag untuk memperkuat skuad. Berge, Ugarte dan Amrabat adalah pilihan teratas. Manchester United dikabarkan akan mendapatkan pemain besar Chelsea sebelum bursa transfer musim panas 2024 ditutup 31 Agustus nanti. Sinyalnya semakin kuat setelah pekan pertama Premier League 2024-2025. MU sejauh ini sudah mendapatkan 4 pemain baru di bursa transfer. Namun, Erik ten Hag masih membutuhkan seorang bek kiri untuk melapis Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang entah kapan bisa bermain lagi. Harry Amos jadi bek kiri yang fit, namun diragukan karena kurang pengalaman. MU musim lalu keropos di bek kiri akibat cederanya 2 bek kiri Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Bahkan nama terakhir tak bisa main sama sekali musim lalu. Beberapa bek kiri sudah dikaitkan dengan MU. Namun karena dana yang terbatas kini muncul opsi baru yang bisa didapat murah meriah yakni bek Chelsea. Ben Chilwell. Ex pemain Leicester City itu sudah pasti dibuang Chelsea. Ben Chilwell gagal masuk ke dalam perencanaan manajer baru, Enzo Maresca. Chelsea bisa menjualnya dengan harga murah, karena memang perlu merampingkan skuad sebelum bursa transfer musim panas 2024 ditutup. Pemain muda Manchester United terus berkembang dan mencoba, serta akhirnya berusaha keras untuk meraih peluang bermain di tim utama di masa mendatang. Peluang di masa depan bisa datang kepada mereka selama musim ini jika mereka terus berkembang, dan salah satu yang menarik perhatian adalah James Scanlon. Manchester United mengirimkan tim U19 untuk bermain di Belanda sebagai bagian dari Piala Inovasi O10. United mencapai perempat final turnamen sebelum tersingkir 1-0 oleh tuan rumah PSV Eindhoven. Sejumlah fans menganggap kekalahan itu karena wasit berat sebelah. MU adalah tim paling atraktif sepanjang turnamen. Piala O10 terkenal karena menggunakan beberapa aturan inovatif yang mengganti lemparan ke dalam dengan tendangan ke dalam dan memungkinkan pemain untuk mengoper tendangan bebas kepada diri mereka sendiri jika mereka memilih untuk melakukannya. Di akhir turnamen, PSV memberikan penghargaan kepada pemain terbaik yang menarik perhatian, termasuk satu pemain Manchester United. James Scanlon yang berusia 17 tahun diberi penghargaan sebagai striker terbaik setelah ia berhasil mengesankan. Sangat penting melihat James Scanlon dipuji atas kontribusinya dalam menyerang, karena ia tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkannya selama tur pramusim. Scanlon harus mengisi posisi bek kanan darurat yang menyoroti kurangnya pilihan United di posisi tersebut. Sebelum Noussair Mazraoui menandatangani kontrak. Tetapi Scanlon juga bukan benar-benar seorang striker. Ia bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap. Scanlon memainkan peran kunci dalam kemenangan 3 trofi bagi tim U18 United musim lalu,
mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist dalam 12 pertandingan liga. Ia sudah menjadi pemain internasional senior. Scanlon melakukan debut internasionalnya untuk Gibraltar pada awal tahun 2024.